kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Bersorak-sorailah bagi Allah ini, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunjuk mujizat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Sebarkanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan, dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 2. Amin.
engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyenangi jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami, melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 29 ayat 3 dan 4. Ya Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering menduakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kami, dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak dengan murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1. Epistel dalam ibadah kita hari ini yaitu dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang beban, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang diakukan daripada Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah
yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Yang kedua, seluruh jemaat supaya menjaga diri, menjalankan anjuran pemerintah dengan baik dan selalu berdoa kepada Tuhan agar penyebaran virus corona atau COVID-19 segera berakhir. Tiga, seluruh jemaat supaya melaksanakan ibadah minggu setiap hari Minggu dan ibadah pertanyaan setiap hari Kamis, dan silakan meminta acara dari para perhalado atau mengikuti video panduan ibadah minggu. Yang keempat, dihimbau seluruh jemaat supaya menyampaikan persembahan kemuliaan melalui perhalado atau ditransfer ke bendahara mulia langsung ke rekening khusus bendahara Bank Danamon atas nama Nelson Sihaan, dan tanda bukti ditransfer ke bendahara. Demikianlah warta untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memberikan kami kesempatan dan kesehatan untuk dapat beribadah pada hari ini ya Tuhan. Semuanya adalah karena kemurahan Tuhan. Walaupun dalam situasi ya Tuhan COVID-19, tetapi kami tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu sempurna atas hidup kami ya Tuhan. Sehingga ketika kami melakukan ibadah, kami percaya ada hadirat Tuhan yang terus kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, dan juga kami bersyukur biarlah kami percaya setiap jemaat-Mu juga saat ini yang mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Kami percaya pertolongan Tuhan dan hati yang tunduk untuk mereka mengadakan ibadah. Kami percaya Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan kepada setiap jemaat-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan buat jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, yaitu Nyonya Rajaku Boru Siburian ya Tuhan, saat ini sedang sakit di Pekanbaru. Kami berdoa Tuhanlah yang terus berikan kesembuhan dan pemulihan kepada Inam Boru Siburian. Untuk hari ke depan dia juga tetap ke dalam keadaan sehat. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ini, dari Bapak Presiden, para TNI Polri. Kami berdoa juga para dokter dan para medis ya Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati mereka, Tuhan yang boleh pelihara keluarga mereka, dan biarlah Tuhan perlindungan-Mu juga atas mereka. Kami percaya juga Engkau memberkati orang-orang yang saat ini sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah yang sedang sakit COVID-19, supaya Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, kesembuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan akan selalu menolong mereka supaya mereka tetap dalam perlindungan-Mu. Begitu juga seluruh jemaat kami berdoa supaya jemaat juga tetap dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu untuk setiap firman yang akan disampaikan, sehingga firman itu menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, ampuni segala dosa kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari gedung jemaat nomor 416 sambil mengumpulkan persembahan.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat dimanapun kita berada. Firman Tuhan bagi kita dalam ibadah kita hari ini yaitu dari kitab 1 Tawarikh. 1 Tawarikh pasal 16 dimulai dari ayat 31 hingga ayat 36. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di minggu kita yaitu Minggu Jubilat, yang artinya bagaimana kita harus bersukacita, bagaimana kita harus bersorak-sorai, yaitu sebagai umat Allah. Dalam situasi ini juga kita harus mampu bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun mungkin banyak orang yang tidak bisa bersukacita. Bahkan mungkin banyak alasan yang bisa kita ucapkan sebagai alasan bahwa kita tidak bersukacita. Apalagi situasi sekarang ini, penyebaran virus COVID-19 atau Corona bisa saja menjadi alasan kita tidak bisa bersukacita. Padahal melalui kitab Tawarikh ini, bagaimana Allah mengajak kita supaya kita selalu bersukacita. Bersukacita dengan satu alasan, karena Tuhan itu baik, dan karena Tuhan itu sesungguhnya selalu menyertai kita sampai kapanpun. Karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan pernah kita berkata bahwa kita tidak bisa bersukacita, tetapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Bahkan di dalam kitab Tawarikh ini, bagaimana Allah mengungkapkan melalui Raja Daud dengan penyertaan Tuhan yang Raja Daud rasakan dengan bangsa Israel. Mereka bersyukur, mereka bersukacita memuji-muji Tuhan. Raja Daud dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia bersukacita dan memohon pertolongan. Raja Daud dengan bangsa Israel benar-benar merasakan kasih karunia, benar-benar merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, walaupun sudah kita tahu begitu banyak penyertaan Tuhan dalam hidup ini, bagaimana Tuhan senantiasa memperjuangkan kita,
Tetapi mungkin yang kita hidupi dalam hidup ini, kita justru jauh dari sukacita, jauh dari hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Bahkan mungkin kita selalu merasa bahwa hidup ini penuh dengan penderitaan. Bahkan saudara-saudariku, sekalipun kita sudah mengetahui bahwa sesungguhnya di dalam hidup ini, sekalipun kita sudah memahami bahwa yang dituntut Tuhan bagi kita dalam hidup ini, supaya hidup kita ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Tetapi yang kita hidupi mungkin di dalam kehidupan kita lebih condong hanya melangkah dan berpikir melalui keinginan kita sendiri, melalui hasrat kita sendiri, melalui apa-apa saja yang kita inginkan di dunia ini. Sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam kitab Efesus sebagai epistel kita tadi, sesungguhnya itulah bagian manusia pribadi. Sekalipun kita sudah paham apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita, sekalipun kita sudah mengerti bagaimana Tuhan itu selalu setia kepada kita, tetapi kita mungkin enggan berserah kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudariku, di minggu jubilate ini, biarlah hidup kita penuh dengan sukacita. Biarlah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, supaya hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan sama seperti yang dikatakan Raja Daud dalam kitab Tawaring ini, bagaimana sukacita orang percaya itu akan bersatu dengan sukacita dari dunia ini, bahkan dari seluruh ciptaan, supaya sukacita puji-pujian dari seluruh ciptaan bersama dengan manusia menjadi puji-pujian yang sempurna di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat atau memahami saudara-saudara, di situasi terakhir ini mungkin bagaimana alam ciptaan Tuhan tidak bisa lagi menjadi puji-pujian di hadapan Tuhan. Karena saudara-saudariku, mungkin karena keserakahan manusia, bagaimana yang terjadi alam dan manusia bukan lagi memuji-muji Allah, tetapi mungkin menjadi berduka. Karena apa? Mungkin karena keegoan manusia, bagaimana manusia mengeksploitasi alam, bagaimana manusia dengan keserakahan egosentris yang ada dalam hidup manusia membuat hidup manusia di dunia ini semakin menderita. Tetapi sekalipun seperti itu yang terjadi di dunia ini, saudara-saudariku, sebagai orang Kristen kita selalu terpanggil untuk mampu melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Itulah sesungguhnya seruan Tuhan bagi kita di minggu kita ini, bagaimana kita selalu mampu berhikmat, mampu untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, supaya apa yang kita lakukan, supaya apa yang kita pikirkan dalam hidup ini, kita mampu melakukan yang terbaik, dan supaya dunia ini, alam ciptaan Tuhan itu menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Kita mengingat bagaimana ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah mengatakan dan menciptakannya dengan semuanya baik. Tetapi kini mungkin situasi justru sudah sangat berbeda. Bagaimana manusia diciptakan sebagai wakil Allah untuk mampu mengupayakan dunia ini menjadi lebih baik. Tetapi kini mungkin hidup ini, dunia ini justru menjadi penderitaan bagi manusia. Di minggu kita ini, minggu jubilate, bagaimana melalui hikmat yang bersumber dari Tuhan, kita mampu mengoreksi diri kita, mengoreksi hati dan pikiran kita, supaya waktu yang masih diberikan Tuhan kepada kita masing-masing bisa kita pergunakan dengan baik, bisa kita hidup dengan baik, melalui pola pikir yang benar, gaya hidup yang benar, melalui metode-metode yang benar, melalui firman Tuhan, supaya setiap waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan kelak ketika waktu kita telah habis dari dunia ini,
itulah yang akan kita bawa bertemu dengan Tuhan kita. Bersukacitalah saudara-saudariku, bersukacitalah, bersyukurlah, Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah kami mampu hidup sesuai dengan hikmat yang bersumber dari Tuhan, supaya kami bukan lagi menjadi manusia kebalik, tapi kami telah menjadi manusia yang mampu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Setiap langkah hidup kami selama Tuhan memberikan nafas kehidupan, agar kami pakai untuk melakukan yang terbaik. Ya Tuhan, sekalipun dunia ini penuh dengan kejahatan, tapi kami memohon kepada Tuhan, kuatkanlah seluruh umat-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, supaya melalui kebijaksanaan yang bersumber dari Tuhan dan kekuatan yang bersumber dari Tuhan, setiap umat-Mu mampu melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus, di saat ini juga kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan, supaya seluruh jemaat senantiasa mampu berserah kepada Tuhan dan kuat menjalani kehidupan, sekalipun dalam situasi saat ini yang penuh dengan tantangan. Walaupun situasi saat ini ya Tuhan hadirkan penderitaan di dunia ini, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kami. Ya Tuhan, kiranya berkati seluruh umat-Mu. Tuhanlah yang menyembuhkan seluruh umat yang sakit. Tuhanlah yang senantiasa menguatkan para jemaat. Kiranya mereka mampu mengelola hati dan pikiran, supaya mereka tetap setia mengikuti. Ya Tuhan, ampuni kami dosa. Layakkan kami ya Tuhan di hadapan. Kiranya hidup kami serahkan hanya kepada tangan pengasihan. Terima kasih ya Tuhan, melalui Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 sambil menyampaikan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.